Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Samara Zafirah dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada animasi kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai perubahan sosial yang terjadi setelah adanya pandemi COVID-19 di sekitar lingkungan tempat tinggal saya. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wati Nilamsari selaku dosen pembimbing mata kuliah Teori-Teori Perubahan Sosial. Di sebuah perkotaan kita mengenal yang namanya kos dan kontrakan. Begitu juga di tempat tinggal saya di daerah Gandaria, kurang lebih terdapat 3 kos-kosan dan 2 kontrakan. Hal ini dikarenakan lingkungan tempat tinggal saya dekat dengan tempat-tempat mencari nafkah dan fasilitas pendidikan. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai perubahan sosial. Menurut Harper, perubahan sosial didefinisikan sebagai pergantian atau perubahan yang signifikan mengenai struktur sosial dalam kurun waktu tertentu. Perubahan di dalam struktur ini mengandung beberapa tipe perubahan struktur sosial, yaitu pertama, perubahan dalam personal yang berhubungan dengan perubahan-perubahan peran dan individu-individu baru dalam sejarah kehidupan manusia yang berkaitan dengan keberadaan struktur. Kedua, perubahan dalam cara bagian-bagian struktur sosial berhubungan. Ketiga, perubahan dalam fungsi-fungsi struktur masyarakat. Keempat, perubahan dalam hubungan struktur yang berbeda. Dan kelima, kemunculan struktur baru yang merupakan peristiwa munculnya struktur baru untuk menggantikan struktur sebelumnya. Hal ini sejalan dengan anomali sosial. Anomali dalam perspektif sosiologi merupakan keadaan yang tadinya biasa, lalu tiba-tiba harus berubah dikarenakan suatu sistem atau struktur yang baru menggantikan sistem atau struktur yang lama yang sudah mapan. Dan hal ini bergantung dengan kebutuhan masyarakat. Apakah sistem yang baru ini pantas, layak, dan dapat diterima untuk menggantikan struktur yang lama atau tidak? Sebelum adanya pandemi yang kita hadapi sekarang ini, yaitu COVID-19, keadaan dan hubungan sosial yang terjadi di kos-kosan dan kontrakan sekitar rumah saya berjalan cukup lancar. Tidak pernah terjadi konflik sebelumnya, baik antar penghuni kos dengan pemilik kos, bahkan dengan tetangga lain. Dan tidak pernah terjadi pengusiran penghuni secara sepihak. Namun setelah adanya wabah COVID-19 ini, sebagian besar dari penghuni kos atau kontrakan yang bekerja di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring dan RSUD Kebayoran Lama mulai mendapat diskriminasi. Diskriminasi yang pada awalnya dimulai oleh salah satu pemilik kos yang mengusir 2 penghuni berprofesi sebagai perawat dan farmasi, akhirnya mulai merembet dan memengaruhi pemilik kos dan kontrakan lainnya. Tak hanya diskriminasi dari pemilik kos, namun penghuni kos lainnya yang juga ikut bergunjing dan memprovokasi pemilik kos untuk mengusir penghuni lain yang bekerja sebagai tenaga medis. Diskriminasi dan pengusiran ini dilatar belakangi karena perspektif masyarakat bahwa tenaga medis memiliki kemungkinan paling besar dalam terinfeksi virus COVID. Pada awalnya warga sekitar melihatnya sebagai suatu masalah, tetapi karena tidak memiliki solusi, akhirnya hal ini dibiarkan hingga total 3 kos dan 2 kontrakan di dekat rumah saya mengusir penghuni yang bekerja sebagai tenaga medis secara paksa. Bahkan dalam prosesnya pernah menyebabkan keributan yang mengakibatkan para tetangga terlibat. Pada akhirnya, warga melihat pengusiran tenaga medis dari kos-kosan dan kontrakan secara satu persatu ini mulai terbiasa dan ikut menganggap bahwa hal itu adalah hal yang benar demi mencegah terjadinya penularan virus di lingkungan kami dan demi menjaga nama baik pemilik kos. Hal ini menunjukkan bahwa benar terjadi perubahan sosial setelah adanya pandemi COVID-19 di lingkungan tempat tinggal saya. Seperti definisi perubahan sosial itu sendiri, di lingkungan saya terjadi perubahan struktur sosial dalam kurun waktu tertentu, yang dalam hal ini perubahan sosial itu terjadi dalam bentuk perspektif masyarakat terhadap warga yang berprofesi sebagai tenaga medis, di mana hal ini memengaruhi hubungan sosial antar warga. Dan kurun waktu yang dimaksud adalah sebelum dan saat adanya pandemi. Dalam sebuah realitas sosial yang baru kini, maka terjadi sebuah anomali, dan anomali ini bergantung pada kebutuhan masyarakat. Begitu juga dengan keinginan dan upaya masyarakat dalam menghendaki stabilitas yang kurang lebih menyebabkan terjadinya hal tersebut. Mereka merasa bahwa hal ini layak-layak saja untuk dilakukan, pantas dan dapat diterima. Maka inilah sebenarnya sebuah masalah yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Semoga Indonesia bisa cepat pulih. Dan semoga kita tidak perlu lagi bersungut lirih. Semoga teman-teman, guru, dosen, keluarga, juga tenaga medis di luar sana sehat selalu, supaya kita dapat cepat kembali bertemu. Semoga bumi lekas sembuh. Semoga tekad kita tidak pernah luruh. Dan semoga semangat kita tidak pernah lumpuh.
Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton animasi ini. Semoga bermanfaat. Stay healthy and keep hydrated.